Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duriatul Husna dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kompetensi sosial guru. Tidak hanya saya saja, nanti juga ada teman saya Sheila Imania dan juga Nadhirul Anam yang akan mempresentasikan materi tersebut. Presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester profil tenaga pendidik yang diampuh oleh Bapak dosen Miftahul Munir. Langsung saja kita akan mempresentasikan materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi sosial. Apa sih kompetensi sosial ini? Menurut Bukhari Alma, kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Seorang guru berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua peserta didik sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi dua arah, peserta didik dapat dipantau secara lebih baik dan dapat mengembangkan karakternya secara lebih efektif. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan maupun isyarat, lalu menggunakan teknologi komunikasi yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, lalu bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua pendidik atau wali murid, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitarnya. Lalu pentingnya kompetensi sosial. Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik dengan peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar di mana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Kondisi objek ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari. Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik kadang-kadang dirasakan lebih berat dibandingkan profesi lainnya. Ungkapan yang sering digunakan adalah guru bisa digugu dan ditiru. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk melaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru dan diteladani. Untuk itu, guru haruslah mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat tempat melaksanakan tugas dan bertempat tinggal. Apabila ada nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, maka haruslah ia menyikapinya dengan hal yang tepat sehingga tidak terjadi benturan nilai antara guru dengan masyarakat. Apabila terjadi benturan antara keduanya, maka akan berakibat pada terganggunya proses pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru haruslah memiliki kompetensi sosial agar nantinya apabila terjadi perbedaan nilai dengan masyarakat, ia dapat menyelesaikannya dengan baik sehingga tidak menghambat proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Imania. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya jelaskan, yakni mengenai aspek-aspek kompetensi sosial. Menurut Glota dan kawan-kawan, pada tahun 1990 mengemukakan
beberapa aspek kompetensi sosial, yaitu kapasitas kognitif, keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan kebutuhan privasi, serta keterampilan sosial dengan teman sebaya. Pengertian dari kapasitas kognitif yakni merupakan hal yang mendasari keterampilan sosial dalam menjalin dan menjaga hubungan interpersonal positif. Kapasitas kognitif meliputi harga diri yang positif, kemampuan memandang sesuatu dari sudut pandang sosial, dan keterampilan memecahkan masalah interpersonal. Yang kedua, yakni keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan kebutuhan privasi. Kebutuhan sosialisasi merupakan kebutuhan individu untuk terlibat dalam sebuah kelompok dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sedangkan kebutuhan privasi adalah keinginan untuk menjadi individu yang unik, berbeda, dan bebas melakukan tindakan tanpa pengaruh orang lain. Yang ketiga, yakni keterampilan sosial dengan teman sebaya, merupakan kecakapan individu dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kelompok dan juga dapat terlibat dalam kegiatan kelompok tersebut. Yang selanjutnya yakni tentang indikator kompetensi sosial guru. Pada kompetensi sosial masyarakat dapat diartikan bahwa perangkat perilaku yang merupakan dasar bagi pemahaman diri dengan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara objektif dan efisien. Semua ini merupakan penghargaan guru di masyarakat, sehingga mereka mendapatkan kepuasan diri dan menghasilkan kerja yang nyata dan efisien, terutama dalam pendidikan nasional. Yang selanjutnya yakni indikator-indikator untuk menilai kemampuan sosial guru, yakni yang pertama, guru mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik. Yang ketiga, guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan tenaga kependidikan. Yang keempat, guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik. Yang kelima, guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar. Yang keenam, guru mampu menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi di bidang studi. Selain itu, menurut panduan sertifikasi guru pada tahun 2006, bahwa terdapat 4 indikator untuk menilai kemampuan sosial seorang guru, yakni bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan juga status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan juga masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir, yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau dengan bentuk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Tadi sudah dijelaskan yang mengenai pengertian dan lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial. Nah, guru yang memiliki kompetensi sosial itu pasti dia ini pandai dalam bergaul. Terus juga dalam komunikasinya pasti sopan. Jadi seorang guru itu ketika sudah ilmunya banyak, pasti beliau itu dari tutur katanya atau perilakunya kesesamanya itu pasti akan dijaga dengan baik-baik, karena perilaku itu cerminan dari hati dan juga otak. Selanjutnya, peran guru di dalam masyarakat di sini ada 3. Guru sebagai petugas kemasyarakatan, guru sebagai teladan di masyarakat, guru memiliki tanggung jawab sosial. Jadi sudah saya jelaskan 3 tadi peran guru. Guru itu tidak hanya sebatas profesi, tapi guru ini harus menempatkan dirinya sebagai warga, rakyat,
Jadi seorang guru itu nggak fokus bagaimana dia ini ya terlihat baik ataupun mengajarkan suatu ilmu itu di sekolah saja, namun di dalam lingkungan bermasyarakat guru harus seperti itu juga.